Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hasanah, NPM 171200092. Saya dari kelas 7H Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Baghdad di Semarang. Di sini saya akan sedikit memaparkan usaha di bidang pendidikan yang saya jalankan dari bulan akhir November sampai saat ini bulan Januari. Nah, saya membuka usaha di bidang pendidikan, yaitu di bidang jasa bimbingan belajar yang saya namai sebagai Omah Privat. Kota Semarang disebut juga dengan kota pendidikan, sebab tidak dapat dipungkiri lagi bahwa banyak pusat-pusat pendidikan yang berada di kota Semarang ini, baik itu negeri ataupun swasta. Nah, saya juga banyak menjumpai teman saya itu ternyata asalnya itu tidak dari kota Semarang, bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa. Mereka berbondong-bondong ke kota Semarang untuk menempuh pendidikan di kota Semarang ini. Artinya, kota Semarang ini adalah pendidikannya itu sangat bagus, sangat baik, sangat maju, dan sangat modern, sehingga mereka tertarik untuk menempuh pendidikan di kota Semarang ini. Nah, itu menjadi peluang emas untuk kami untuk membuka bisnis jasa, yaitu bimbingan belajar privat. Nah, fokus kami, yaitu fokus pertama kami adalah siswa pelajar tingkat SD. Jadi kita membuka bimbingan belajar privat tingkat SD atau MI, atau ke bawahnya bisa TK juga bisa. Kenapa? Karena tidak dapat dipungkiri kembali bahwa dalam beban mata pelajaran pada tingkat SD inilah yang paling rendah. Jika dibandingkan dengan tingkat SMP atau SMA, beban pelajaran mereka sangat juga tinggi dan materinya juga banyak sekali. Nah, di materi SD ini itu adalah materi yang paling dasar, dan kebetulan juga saya adalah mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi saya atau kami yang ada di bimbel ini akan lebih fokus ke pelajar atau siswa SD atau SD. Kemudian juga tingkat emosional mereka, anak SD atau pelajar SD itu bisa dikatakan sifat nakalnya siswa atau pelajar paling minimal, ya, daripada dibandingkan dengan kenakalan siswa remaja SMP atau SMA. Itu udah nakalnya udah nakal sekali kalau menurut saya. Nah, sehingga maksud kami untuk meminimalisir resiko yang akan muncul dan dapat menghambat bisnis yang baru akan kami jalankan ini. Sebab untuk kedepannya, apabila bisnis bimbingan belajar privat tingkat SD atau MI ini sudah berkembang dengan baik, dengan lancar, pasti nantinya kita akan mengembangkannya ke tingkat pendidikan SMP dan SMA, dan tentunya akan membuka lowongan untuk tentor mahasiswa yang lainnya untuk menyalurkan ilmu yang mereka dapatkan kepada para pelajar yang ingin belajar di bimbel kita. Selain alasan-alasan yang telah saya paparkan tadi, terbentuknya bimbingan belajar tingkat SD atau MI ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengetahuan anak SD di sekolah. Jadi anak yang ikut bimbingan belajar ini nantinya materi atau pengetahuan yang akan diterima jauh lebih luas, jauh lebih banyak dibanding yang ada di sekolah saja. Nah, untuk memahami banyaknya mata pelajaran, tentu saja metode belajar di sekolah saja tidak cukup, terlebih dengan waktu guru yang sangat terbatas dari pukul 7 pagi sampai pukul 1 siang. Nah, model pembelajaran kelas bimbingan belajar maupun les privat ini dapat membantu siswa dalam belajar secara intensif di luar sekolah, dengan adanya tentor-tentor yang membimbing mereka memahami materi dan membantu mengerjakan tugas, tidak mengerjakan tugasnya, ya. Nah, bimbingan belajar ini
hadir dengan terobosan bahwa bimbingan belajar bisa dilaksanakan di tempat yang sudah kita sediakan ataupun di rumah-rumah siswa, sehingga orang tua bisa memantau langsung proses pembelajaran anak-anaknya di rumah tanpa harus khawatir dengan cuaca panas, hujan, dan pergaulan di luar yang semakin tidak dikontrol. Tentunya dengan pelayanan terbaik dari kami serta tentor-tentor yang lainnya atau pengajar yang berkualitas, sehingga akan kami pastikan kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi jasa yang akan kami berikan. Kemudian untuk deskripsi jasa. Dalam klarifikasi jasa bisnis yang akan kami kembangkan yaitu bimbingan belajar privat tingkat SD atau MI, termasuk pada klasifikasi jasa murni. Karena kan penawaran yang kami tawarkan hampir seluruhnya berupa jasa. Nah, Omah Privat juga membuka bimbingan belajar untuk anak TK, alistung, dan bimbingan belajar khusus mengaji. Juga berdasarkan atas tingkat kontak konsumen dengan pemberi jasa sebagai bagian dari sistem saat jasa tersebut dihasilkan. Dalam hal ini, bisnis yang akan kami kembangkan masuk ke dalam kelompok high contact system. Dikarenakan untuk menerima jasa kami, konsumen harus menjadi bagian dari sistem. Hal ini sebagaimana yang terjadi juga pada sejenis rumah sakit dan transportasi. Lanjut, kemudian bimbingan belajar Omah Privat membuka beberapa kriteria untuk anak SD. Jadi yang pertama ada bimbingan belajar privat dan yang kedua ada bimbingan belajar kelompok. Bimbingan belajar privat yaitu di mana peserta didik mendapatkan bimbingan belajar dari tentor yang sudah kami pilih. Bimbingan ini bisa dilaksanakan di tempat yang sudah kami sediakan atau di rumah peserta didik. Jadi terserah konsumennya atau yang mau di les itu maunya mau di tempat yang sudah kami sediakan atau tentor kami yang ke rumahnya untuk bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar privat ini biasanya dipilih oleh orang tua peserta didik agar peserta didik lebih bisa fokus memahami materi-materi, soal, penjelasan dari tentor, dan pastinya sangat nyaman karena tidak terganggu oleh teman lainnya saat belajar. Untuk bimbingan belajar ini memang biayanya lebih mahal dari bimbingan belajar kelompok karena tentor lebih fokus ke satu anak ini dan lebih memahami kualitas pengetahuan, bagaimana caranya agar si anak ini bisa menerima yang tentor berikan materinya atau bisa memahami perasaan siswa tersebut. Bagaimana cara belajar dengan nyaman, bagaimana cara menyikapi si anak ini dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu bimbingan belajar kelompok. Nah, bimbingan belajar kelompok ini merupakan bimbingan belajar yang dilaksanakan oleh 1 sampai 3 orang. Jadi batas maksimal bimbingan belajar kelompok ini adalah 3 orang. Disediakan bimbingan belajar kelompok agar menjangkau harga bimbel. Nah, biasanya orang tua memilih bimbingan belajar kelompok ini yang relatif murah walaupun biaya murah, akan tetapi kita tentor akan tetap fokus kepada mereka atau 3 orang yang bimbel ini untuk memberikan materi, penjelasan, kemudian menjelaskan tugas atau dan lain sebagainya. Kita pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka. Walaupun jika bimbingan kelompok ini kan ada 3 orang. Nah, jadi 3 orang ini harus kelasnya sama. Agar apa? Agar kita tentor itu bisa menjelaskan satu materi dan satu kelas. Jadi waktunya itu tidak terbuang sia-sia gitu. Karena waktu dalam satu pertemuan itu kan 90 menit. Jadi jika kelasnya sama itu akan menyingkat waktu dan mempermudah siswa yang bimbel ini begitu. Kemudian untuk keterbaruan jasa, bimbingan belajar Omah Privat ini menggunakan metode pembelajaran yang modern, melayani peserta didik menggunakan teknologi modern dan mengajarkan peserta didik menggunakan teknologi modern seperti
cara menggunakan aplikasi Zoom, kemudian cara mengerjakan soal atau latihan soal yang diberikan guru lewat Google Formulir itu juga bisa, dan lain sebagainya. Karena saat ini adalah masih situasi yang sekolahnya itu masih online dan atau daring, jadi semua materi tugas itu diberikan secara online. Jadi kita mau tidak mau juga harus memberikan sistem pembelajaran yang sangat modern bagi siswa atau anak yang bimbel ini. Dan juga bisa untuk mereka konsultasi dengan kami atau menanyakan bagaimana cara menyelesaikan tugas dengan secara online, biasanya lewat WA. Bagaimana caranya, mereka bisa menanyakan lewat WA walaupun bisa di luar jam les tersebut. Nah, di bimbingan belajar Oma privat ini, pada awal bimbingan belajar, semua peserta didik atau semua anak yang bimbel itu berhak mendapatkan bimbingan mengaji atau doa harian. Jadi di awal berapa menit, 10 menit itu atau 15 menit itu biasanya digunakan untuk seperti doa sebelum belajar, kemudian mengajarkan mereka doa-doa harian seperti doa mau makan, doa setelah makan, doa bangun tidur, doa keluar rumah, naik kendaraan, dan lain sebagainya. Dan juga ada setoran hafalan surat pendek seperti surat Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan lain-lain sebagainya. Dan saat selesai belajar, kita juga meminta mereka untuk menghafalkan atau melafalkan doa setelah belajar. Ya, agar apa? Agar berkah. Jadi ilmu yang kita pelajari pada hari itu bisa bermanfaat untuk kita. Itu. Kemudian kegunaan jasa. Nah, yang pertama, tujuan utama dari bimbel adalah memberikan kemudahan serta membantu dalam mengatasi persoalan pelajaran yang mereka anggap sulit. Persoalan yang dihadapi setiap anak pasti akan berbeda-beda, dan tentor akan membantu sehingga terpecahkannya sebuah persoalan tersebut, sehingga lebih mudah dalam menyerap dan memahami pelajaran. Nah, apalagi di sistem pandemi seperti ini, sekolah-sekolah juga belum masuk dan masih menerapkan sekolah online. Jadi banyak sekali tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa, dan tugas tersebut juga banyak sekali seperti tematik, kemudian diberikan lagi tugas PAI atau tugas PJOK yang harus merekam video dan lain-lain sebagainya. Nah, harapan dari kami yaitu tentor dapat membantu menyelesaikan tugas yang dari sekolah terlebih dahulu, kemudian nanti bisa diberikan materi tambahan untuk siswa tersebut. Ya, lanjut ke poin kedua, yaitu anak mengikuti bimbel pasti akan mendapatkan teman baru. Dengan seperti ini, maka anak akan terbiasa lebih aktif dan mudah bersosialisasi. Sikap terbuka dari tentor kepada anak akan menumbuhkan karakter pemberani dan tidak minder. Nah, di poin kedua ini sebenarnya itu untuk bimbingan belajar yang kelompok, karena kalau untuk bimbingan belajar kelompok ini mereka dapat mendapatkan teman baru. Kalau belajar kelompok kan itu maksimal 3 orang, jadi mereka dapat bersosialisasi secara pemberani dan tidak minder, tidak malu-malu. Nah, untuk yang bimbingan bimbel privat itu bisa direalisasikan dengan tentor itu mengajak berkomunikasi kepada anak tersebut. Jadi diharapkan untuk tentor itu bersikap terbuka, perhatian, menanyai, begitu. Kemudian yang poin ketiga, anak mendapatkan pergaulan positif, yaitu selama di bimbel orang tua tidak perlu mengkhawatirkan karena sudah pasti mendapatkan pergaulan dan pengawasan pergaulan yang positif bersama dengan teman-temannya. Pihak lembaga pasti sudah memberikan pengawasan yang ketat. Nah, di sini untuk yang bimbingan belajar kelompok, pastinya kita tentor itu akan mengawasi mereka dalam berkomunikasi dan yang lain-lainnya, dalam pergaulan juga, karena biasanya anak SD itu kalau berkomunikasi itu kadang ada yang tidak sopan begitu. Nah,
saat itu tentor kita boleh, sebagai tentor kita boleh mengasih tahu kalau ini tuh tidak baik, ini tuh tidak sopan gitu. Poin berikutnya yaitu akan ada peningkatan kemampuan akademik pada anak. Nah, dengan adanya bimbingan belajar ini, privat ataupun kelompok, ini akan membantu anak-anak untuk meningkatkan kemampuan akademik di sekolah mereka. Bimbingan belajar atau les privat ini menyediakan waktu belajar tambahan bagi anak selain di jam sekolah. Nah, kita juga akan memberikan tambahan materi yang tidak diberikan oleh guru mereka, dan juga menambahkan referensi dari tugas-tugas atau materi yang diberikan guru, seperti memberikan link YouTube biar mereka bisa lebih memahami materi yang guru sekolah sampaikan begitu. Kemudian dengan adanya bimbingan belajar secara privat, maka anak bisa menyesuaikan jadwal belajar dengan waktu yang mereka longgar atau waktu kosong. Maka dengan ini mereka akan terbantu dan tidak banyak waktu yang terbuang sia-sia. Nah, biasanya anak-anak itu jika ada waktu kosong mereka itu akan bermain. Nah, kita juga harus setidaknya itu mereka tidak kebanyakan bermain dan memanfaatkan waktu kosong tersebut dengan yang lebih berguna, seperti belajar atau mengerjakan tugas atau PR dari guru. Nah, lanjut kemudian orang tua mudah untuk memantau anak-anak ini dalam belajar. Nah, di dalam les privat atau bimbingan belajar ini orang tua lebih mudah untuk mengontrol dan memantau anak-anaknya dalam aktivitas belajar, karena orang tua dapat langsung berkonsultasi dengan guru les atau tentor yang mengajarnya dengan perkembangan dan kemampuan akademik anak. Nah, pastinya tentor ini akan berkonsultasi kepada orang tua jika anak mereka itu belajarnya bagus, kemudian nilai-nilainya juga bagus, meningkat, dan pastinya tentor itu akan selalu berkonsultasi atau berkomunikasi dengan orang tua. Jadi orang tua itu bisa memantau perkembangan anaknya di dalam pembelajaran. Kemudian roadmap pengembangan jasa. Nah, dengan seiring berjalannya waktu harus tetap mempromosikan usaha digital ini melalui sosial media, koran, atau dengan bapak atau ibu guru SPM melakukan promosi di sekolah lainnya. Atau dengan bisa menyebarkan brosur bimbingan belajar ini di beberapa tempat. Lanjut untuk sinis model kanvas. Nah, untuk customer segmentnya ini anak-anak SD atau MI, kemudian value proposition yaitu menjadi bimbingan belajar yang dikenal banyak orang dan mereka mampu membuat peserta didik lebih berprestasi. Kemudian channelnya yaitu bapak aktif atau sekolah-sekolah SD, dan customer relationship yaitu tetangga, peserta didik yang ada di kemudian video stream yaitu satu pertemuan ada 90 menit, yaitu di dari sekitar 25.000 sampai 30.000 tergantung kelasnya. Selanjutnya resource. Nah, kita pasti memilih tentor yang berpendidikan minimal semester 1 yang berpengalaman dan berprestasi. Kita juga akan lihat prestasi tentor tersebut dan bakat yang dimiliki tentor tersebut. Kemudian untuk key activities yaitu menjelaskan materi yang menurut siswa susah atau sulit dimengerti, mengadakan ulangan untuk menguji kemampuan kefahaman siswa, dan mengadakan evaluasi. Lanjut ke partner yaitu tetangga atau saudara dan orang lain yang memenuhi kriteria. Kemudian struktur yaitu whiteboard, spidol, penghapus, buku modul, meja dan kursi, biaya fotokopi, dan promosi dan juga gaji. Nah, untuk saat ini sebenarnya saya itu mempunyai tentor 1, tapi sejak adanya pandemi ini tentor tersebut belum lagi mau menjadi tentor karena dia itu disibukkan oleh tugas perkuliahan dia. Jadi untuk sementara ini saya yang menjadi tentor dan belum ada tentor lainnya gitu. Kemudian untuk target pasar. Nah, bimbingan belajar Oma privat ini ditujukan atau difokuskan kepada siswa-siswi yang mengikuti pendidikan formal di sekolahan pada tingkat pendidikan
produksi dan harga jual jasa, yaitu untuk produksi yaitu ada papan tulis, kemudian ada spidol dan penghapus, untuk buku moda, kemudian meja dan kursi, kemudian biaya fotokopi, kemudian gaji karyawan. Nah, untuk total keseluruhan diperkirakan sekitar 3 juta kurang lebih. Kemudian untuk harga jual jasa, nah di sini bimbel privat ini untuk bimbingan belajar privat dikenakan biaya setiap pertemuan. Nah, untuk mengaji atau TK itu biayanya seikhlasnya saja di konsumen. Kemudian untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu biaya setiap pertemuannya adalah 25.000. Nah, untuk kelas 4 sampai kelas 6 biayanya sekitar 30.000 setiap pertemuan. Nah, untuk biaya kelompok, nah untuk kelas 1 sampai 3 untuk 3 anak itu dikenakan biaya sekitar 65.000 setiap pertemuan. Untuk kelas 4 sampai kelas 6 untuk 3 orang anak itu dikenakan biaya sekitar 80.000 setiap pertemuan. Untuk rencana pemasaran jasa, yaitu yang pertama melatih staf atau tentor agar dapat berinteraksi secara efektif dengan para konsumen. Nah, termasuk di dalamnya cara mendengarkan konsumen, sikap empati, dan berperilaku yang sopan dan baik. Kemudian menggunakan metode promosi yang tepat. Jika perlu, kita dapat mengkombinasikan beberapa bentuk strategi promosi, misalnya dengan membagikan brosur di lingkungan sekitar, kemudian membuat iklan di koran, kemudian meminta bantuan guru yang mungkin kita kenal untuk mempromosikan usaha bimbel kita dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian strategi biaya rendah menekankan pada upaya memproduksi produk standar. Nah, sama dengan segala aspek dengan biaya per unit dengan yang sangat rendah. Produk ini atau jasa ini biasanya ditujukan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. Di sisi perilaku pelanggan, strategi ini amat sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang termasuk dalam kategori perilaku low involvement. Ketika konsumen tidak peduli terhadap perbedaan merek atau relatif tidak membutuhkan pembedaan produk. Jika terdapat sejumlah besar konsumen memiliki kekuatan tawar-menawar yang signifikan. Jika teori tadi diimplementasikan pada bisnis bimbel ini, maka tentunya harga akan kami kedepankan dengan cara setidaknya mengikuti harga di pasaran atau sesuai dengan pesaing yang lainnya. Pada bisnis ini, calon konsumen juga akan ditawari mengenai paket pembelajaran yang bervariasi dan tergantung jumlah hari yang diinginkan. Nah, kebanyakan biasanya mereka para konsumen itu mengambil seminggu itu 2 kali pertemuan. Jadi 1 bulan itu bisa ada 8 pertemuan atau 10 pertemuan. Itu sasarannya. Keunikan produk jasa ini yang dikedepankan memungkinkan sesuatu perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensialnya. Pembedaan bimbel kita dari bimbel lainnya yaitu pada saat awal pembelajaran, mentor harus mengajarkan doa-doa harian kepada peserta didik. Dan kemudian biaya dari bimbel kita juga sangat murah sekali dibanding bimbel-bimbel yang lain yang ada di Kota Semarang begitu. Jadi para konsumen itu bisa menjangkau biayanya karena tidak terlalu mahal. Dan untuk biaya mengaji untuk TK itu seikhlasnya, itu sangat menarik sekali menurut saya ya untuk para konsumen. Nah, kemudian strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Nah, strategi jenis ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan dalam pengambilan keputusannya untuk mengikuti bimbel ini itu relatif tidak terpengaruhi oleh harga. Walaupun bimbel ini lebih fokus untuk peserta didik SD, kita juga menyiapkan tenor untuk bimbel mengaji dan anak TK Kalistung. Nah, kita dalam memilih tenor itu pasti karena ada keistimewaan di bimbel kita mengajarkan doa-doa harian dan mengaji di awal pembelajaran. Jadi kita
kita juga memilih tentor yang bisa mengaji dan dipastikan dapat membaca Al-Quran dengan lancar dan insya Allah sesuai dengan tajwid dan yang diucapkan begitu. Nah, untuk materi kita juga akan menyeleksi tentor-tentor kita pastinya agar kita memiliki tentor yang sangat berkualitas, memiliki materi yang sangat luas sehingga saat ada murid atau anak yang bertanya kepada tentor kita pasti akan bisa menjawabnya atau bisa dibuat PR terlebih dahulu. Nah, pastinya kita akan sangat memperhatikan tentor yang akan kita terjunkan nantinya jika bisnis bimbel ini akan lebih berkembang begitu. Nah, untuk cuplikan videonya bisa dilihat di channel YouTube. Nah, nanti akan kita berikan link YouTube pada saat les pembelajaran. Nah, dari bulan akhir November sampai saat ini saya, karena tentornya masih saya sendiri dan tentor teman saya itu berhalangan hadir, jadi tentornya adalah satu saya, dan saat ini mempunyai 6 peserta didik atau anak yang mengikuti bimbel. Di antaranya yaitu ada kelas 1 laki-laki, kelas 2-nya 1 perempuan, kelas 3-nya 1 laki-laki, kelas 4-nya 2 laki-laki dan perempuan, dan kelas 5-nya 1 laki-laki. Nah, begitu. Nah, untuk pelaksanaannya, ke-6 siswa ini pelaksanaannya yaitu di rumah mereka masing-masing, dan kebetulan juga ada yang rumahnya dekat, jadi bisa bergantian begitu. Dan untuk tempatnya bisa kadang barengan gitu, di rumah si A, jadi si B nanti ke rumah si A begitu. Nah, untuk di tempat kami itu baru kita sediakan papan tulis, kemudian meja, kursi, tapi itu belum terpakai karena siswa yang konsumennya itu meminta untuk kita datang ke rumah mereka begitu. Terima kasih pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata baik yang disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.